Sekarang kita bersihkan bagian ruang pembakaran. Melihat kotoran di jalur throttle body yang sangat super kotor, saya menduga bahwa mobil ini jangan-jangan tidak pernah dibersihkan ruang pembakarannya. Ini bisa dikatakan sudah telat ya. Kotorannya sudah sangat banyak dan kita harus membersihkan semua jalurnya. Beda pada Toyota Agya 1000cc sebelumnya. Kotoran berat pada mobil itu hanya sekedar menumpuk di bagian inti pembakarannya saja. Kalau untuk mobil ini harus kita bersihkan secara total ya. Dari sensor intake beserta sektor combustion serta sektor exhaust-nya itu harus kita bersihkan semua. Ya, beginilah kalau sudah telat. Kotoran yang menumpuk tebal di jalur pemasukan akan menulari bagian-bagian jalur lainnya. Oke, sekarang kita copot dulu unit throttle bodinya. Setelah melepaskan selang udara beserta soket sensornya, lanjutkan dengan melepas semua bautnya. Cek kondisi throttle body yang sudah diangkat. Lihat kotorannya. Luar biasa ya. Kalau sudah sekotor ini, saya yakin di bagian klep intake-nya juga pasti ikutan kotor. Kita lanjutkan dengan melepas intake manifold-nya. Untuk posisi bautnya, silakan teman-teman lihat sendiri.
Di sini ada baut dipstick yang menempel. Baut yang ini harus dilepaskan juga. Angkat intake manifoldnya dengan benar. Jika tersangkut kabel, jangan dipaksa. Cabut juga selang udara di bagian samping belakangnya. Oke, ini tinggal kita siram dan rendam dengan minyak tanah. Terus, kita diamkan dulu sekitar 30 menit. Untuk bagian jalur klep exhaust, belum saya buka. Takutnya nanti kerjaan kita ini nggak selesai sampai sore ya teman-teman. Karena esok harinya, mobil ini mau dipakai. Kita kerjakan dulu bagian intake, throttle body, beserta ruang pembakarannya. Sebelum melakukan pembersihan ruang pembakaran, kita buang dulu kotoran tanah yang menempel di sela-sela mulut intake-nya ini. Oh ya, untuk pembersihan jalur klep exhaust, itu sebenarnya sama persis dengan pembersihan jalur klep intake. Jadi, demi menghemat durasi video, pada sesi pembersihan klep exhaust, itu tidak akan saya rekam. Lanjut, pembersihan kita mulai pada ruang bakar nomor 1 yang paling depan. Sebelum pembersihan, pastikan semua businya sudah dilepas. Karena, kita akan memutar crankshaft-nya ini dengan menggunakan tenaga tangan. Putar crankshaft searah jarum jam. Sambil memutar, perhatikan buka tutup klep intake nomor 1. Hentikan pemutaran ketika klep intake sudah berhasil menutup. Nah, ini posisinya sudah mau top kompresi ya. Dari sini, kita bisa langsung melakukan pembersihan. Mengenai cara pembersihan klep, itu sudah saya jelaskan secara lengkap pada video sebelumnya. Sama seperti video gura mesin motor sebelumnya. Baik lubang intake motor maupun lubang intake mobil, itu tinggal kita siram dan rendam lubang intake-nya ini dengan menggunakan cairan carbon cleaner. Kita tunggu berapa menit, setelah itu sikat-sikat jika dirasa perlu, lalu sedot kembali kotorannya dan bilas sampai bersih. Setelah lubang intake sudah bersih, kita lanjutkan juga dengan membersihkan bagian ruang pembakarannya. Untuk cara membersihkan ruang pembakaran mobil, lebih jelasnya, silakan kalian lihat cara pembersihannya pada video Toyota Agya sebelumnya. Di situ, sudah dijelaskan secara lengkap ya. Untuk linknya, silakan kalian lihat pada bagian kolom deskripsi.
Nah, setelah jalur pembakaran nomor 1 sudah beres, kita lanjutkan juga dengan membersihkan jalur pembakaran yang kedua. Diteruskan ketiga hingga yang keempat. Setelah tahap pembersihan sudah selesai, kita pasang dulu kembali intake manifoldnya. Intake manifoldnya ini sudah saya bersihkan. Sudah siap untuk dipasang kembali ke posisinya. Pastikan pemasangannya harus dilakukan dengan rapat dan benar. Perhatikan juga setiap posisi bautnya. Ingat, jangan sampai ada baut yang tidak terpasang. Setelah intake manifold sudah selesai terpasang, kita lanjutkan juga pembersihan pada throttle bodinya. Pembersihan throttle body cukup kita siram dan sikat dengan menggunakan minyak tanah. Gunakan karbu cleaner jika ada kotoran yang sudah mengeras ataupun yang sudah berkerak. Setelah sudah bersih, keringkan throttle bodinya, lalu kita satukan kembali seperti semula. Baiklah, untuk video selanjutnya, kita akan tetap lanjut menservis mobil ini. Masih banyak ya PR-nya, dan itu akan kita lanjutkan di video selanjutnya.